pada saat ini. Kita juga nggak mau berapi-api, ntar disangka kita mau kampanye gitu ya. Jadi kita tahu, kita sebelum mulai kita membahas beberapa poin yang saya akan ceritakan. Nomor satu, mungkin kita akan cerita tentang Westphalian. Ini ada pelajaran sejarah. Kemudian tentang solusi dari COVID, tapi bukan orang yang terpapar COVID, tetapi tentang long COVID. Ini juga penting untuk kita diskusikan sebentar lagi. Jadi sahabat semua, kita sudah 3.500. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sahabat berada yang hari ini merelay atau menonton atau menyaksikan Bosman Live yang akan menceritakan hal-hal yang menarik pastinya, karena sudah lama kita tidak mengudara dan men-share. Jadi ada informasi nomor satu adalah tentang hilangnya akun YouTube dari Bosman. Ini menarik nih. Ini menarik. Jadi sahabat semua, akun YouTube Bosman beberapa saat yang lalu pernah hilang. Itu adalah setelah kita mendapatkan lebih dari 10 kali peringatan. Ternyata akun kita hilang. Dan saya ingat peristiwa hilang itu kita menuntut atau appeal dalam bahasa hukumnya. Kita menuntut keadilan dengan YouTube Indonesia dan YouTube internasional, dan juga kita berpikir lalu di situ didapat bahwa YouTube Bosman didapat informasi yang mengandung hoax, fake, dan disinformasi. Jadi dari 600, nggak nyampe waktu itu 500 sekian video dianggap mengandung hoax, mengandung fake news atau informasi yang fake, dan disinformasi, informasi yang salah. Itu kita menarik karena kita melihat informasi yang sama di tempat lain tidak didapat kritik. Ternyata kita baru sadar bahwa sistem algoritma dari sosial media, entah itu YouTube, IG, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, ternyata mereka kalau mendapatkan komplain dari 1-2 orang, mereka tidak peduli. Tetapi kalau komplainnya sampai 1000, mereka memperhatikan, bahkan algoritma robotnya langsung memperingati sosmed yang diserang dalam tanda petik. Nah, rupanya kita mendapatkan serangan dari ribuan akun-akun yang menyatakan video-video narasi Bosman mengandung hoax, fake, dan disinformasi terhadap itunya. Nah, ini menarik karena sistem algoritma dari sosmed tersebut ya langsung aja men-take down semuanya. Dan tapi itulah kebebasan berpendapat. Kita tahu bahwa saya ingat salah satu tim kita, Pak, yang punya YouTube kan Google, Pak. Bagaimana kalau kita appeal atau mencoba bertanya ke Google gitu ya. Nah, menarik. Kita melakukan appeal, kita berdiskusi bahwa tolong dicek dari 600 video Bosman tersebut, yang mana yang Anda anggap fake, yang mana yang Anda anggap hoax, yang mana yang Anda anggap disinformasi. Kita mau menantang atau men-challenge. Saya ingat peristiwa itu adalah hari Minggu jam 1 malam. Jadi hari Sabtu di Amerikanya jam 1 siang. Kita appeal selama beberapa jam, dan kemudian alhamdulillah jam 4 pagi itu YouTube kita on lagi gitu ya. Dan kita mendapat peringatan. Nyawa kita hilang 1, kalau 0 maka akan hilang selamanya. Dan sejak saat itu kita terpikir bahwa suatu hari, karena mereka para buzzer ini sudah tahu bagaimana membungkam video-video kita, maka kita sudah yakin bahwa video kita akan dibungkam untuk selamanya. Dan makanya kira-kira tak lama setelah itu kita melakukan bukan konferensi pers, tetapi kita naik ke live YouTube, live IG. Kita mengatakan bahwa sahabat semua, Anda diizinkan untuk re-upload atau ambil semua informasi tadi, naikkan ke YouTube channel Anda atau ke sosial media Anda,
Kalau Anda mendapatkan AdSense, Anda mendapatkan benefit iklan, apapun ambil 100%. Tapi mohon jangan menggunakan nama yang menjadi trademark dari Bosman seperti nama Bosman, Mardigu, Wowi, Sontoloyo, dan lain sebagainya. Anda semua mengerti. Lalu kita melakukan hal yang seperti rutin kita lakukan. Kita memberikan pelajaran-pelajaran yang mungkin lebih spesifik. Kita memberikan julukan kepada orang-orang yang setuju dengan prinsip kita dengan nama New Mind. Sekarang pertanyaan, New Mind itu apa? New Mind adalah yang mereka mempunyai pemahaman terhadap New Economic Model. New Economic Model. Kita adalah kaum secara ekonomi tidak lagi berkiblat pada Adam Smith dan Keynesian. Kita menyebut diri kita adalah post-Keynesian atau Keynesian yang sudah kita lewati. Dan mazhab kita ini dipakai oleh Michael Hudson atau Hudsonian. Michael Hudson dengan Hudson Institute-nya tahun 1971 menyarankan pemerintahan Nixon untuk melepas jaminan emas dalam memprinting dolar. Kemudian menggunakan petroleum untuk printing money sebagai underlying dolar, dan hutang negara-negara lain untuk printing dolar. Sejak tahun 1971, Amerika awal menjadi negara superpower dan terus mengontrol dunia dengan energi dan currency. Kemudian Michael Hudson ngajar di Peking University tahun 1989. Partai Komunis Cina mengadopsi Hudsonian atau post-Keynesian sebagai platform ekonomi dalam negerinya. Dan dua negara tersebut sukses dalam 20 tahun dari 89 ke 2008, di mana adalah Olimpiade Beijing waktu itu. Dunia tercengang. Dalam 20 tahun saja China atau Tiongkok sudah menjadi negara sangat besar atau superpower. Dan dua negara tadi, Amerika dan Tiongkok, menggunakan New Economic Model berbasis ajaran dari Michael Hudson, yang saat ini yang terkenal adalah muridnya namanya Stephanie Kelton. Dan itulah orang-orang yang kalau nanti 2024 kita mendapatkan kepercayaan, mungkin penasihat ekonomi kita adalah Michael Hudson dan Stephanie Kelton yang akan membawa Indonesia menjadi punya model baru, New Economic Model, di mana kita mungkin negara kita tidak ada interest atau bunga lagi, pajak turun gitu ya, berbeda dengan sekarang yang pajaknya naik. Hal ini adalah karena kita New Economic Model. Jadi New Economic Model kita menyebut diri kita sebagai New Mind. Kemudian New Mind memahami apa yang namanya geopolitik. Geopolitik adalah sebuah kekuatan geografi dari negara kita untuk kekuatan berpolitik terhadap negara-negara lain. Jadi saat ini misalnya kekuatan geografi kita untuk politik untuk menekan Singapura, menekan ASEAN, menjadi kekuatan di tengah, memanfaatkan Selat Malaka untuk keuntungan ekonomi, saat ini tidak dilakukan selama 20 tahun pemerintahan yang ada. Kenapa saya sebut 20 tahun? Karena 20 tahun adalah ukuran yang harus kita patokkan. Jadi Dubai dibangun dalam 20 tahun, Beijing dibangun 20 tahun, Tiongkok, kemudian banyak negara yang dalam 20 tahun menjadi negara besar. Jadi kita tanya sekali lagi, Ibu Mega, alhamdulillah Anda sudah 3 tahun menjabat sebagai presiden ke-5, kemudian Pak SBY selama 10 tahun, terima kasih Anda sudah 10 tahun membawa negara ini. Kemudian terakhir adalah saat ini Pak Jokowi dengan 7 tahun, jadi total sudah 20 tahun. Pertanyaan dari kaum New Mind kepada Anda semua yang kami menganggap tidak berbeda haluan ekonominya, kita bicara ekonomi dulu ya, adalah tidak berhasil membawa Indonesia untuk menjadi negara superpower. Dan kemudian tahun 2024 ada 3 informasi yang kita bisa share. Nomor 1 adalah ada isu bahwa akan diperpanjang 3 masa jabatan. Jadi incumbent bisa men-challenge lagi dirinya. Dan di sini saya ragu apakah nanti tahun 2024 Anda menang juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu adalah fair fight. Jadi kalau kita nih kaum New Mind mendadak nanti challenge-nya dengan
incumbent mungkin menarik karena kita menang atau kalah pun dari yang the best gitu ya. Kemudian ada isu kedua yaitu tidak 3 kali masa jabatan tetapi ditambah 3 tahun seperti halnya waktu itu FDR, Franklin Delano Roosevelt, karena Perang Dunia Kedua terjadi di Amerika, dia harus memperpanjang jadi 4 kali, jadi satu-satunya presiden yang 4 kali masa jabatan dikarenakan di extend jabatannya. Jadi minta di extend 3 tahun karena mungkin tahun 2020, 2021, 2022 masa pandemi ini tidak perform, jadi minta jabatan 3 tahun. Dan baik itu jabatan 3 tahun ditambah, walaupun nanti 5 tahun lagi, atau 3 kali masa jabatan, itu keduanya harus MPR putuskan dan DPR. Jadi saya yakin Anda bisa lakukan karena DPR saat ini sudah Anda kuasai, ditambah PAN bergabung, jadi udah 82% suara Anda. Pasti Anda bisa ubah ini semua semau-mau dan sependapat Anda. Nggak apa-apa, itu free fight, itu pasar bebas, itu adalah demokrasi, kita nggak perlu marah. Selama ini adalah kemufakatan dari beberapa pejabat di atas sana. Jadi selama kita bisa bertanding nanti di 2024, ya kita nggak apa-apa juga mau itu 3 kali masa jabatan. Tapi ya kalau diperpanjang 3 tahun itu berbeda gitu ya. Kita akan bertemu di 2027 gitu ya. Nah, dengan masuknya PAN, kayaknya konstelasi politik bergeser. Apakah PAN masuk kabinet seperti informasi yang kita ketahui? Apakah Pak Zul masuk atau Mas Trisno Bahir masuk? Mungkin Menko Kesra, saya nggak tahu. Saya cuman mengira-ngira aja. Kemudian Pak Hadi, Panglima kita yang mendekati masa pensiun, apakah dia masuk kabinet? Atau penggantinya di Panglima bisa Pak Andika dari darat. Kalau ini merasa darat lagi, mungkin Angkatan Laut yang masuk, dan Pak Andika bisa juga digeser ke BIN. Apapun itu, tujuannya saya tahu bagaimana, atau kita tahu bagaimana membuat negara Indonesia ini berdaulat. Saya tidak menentang, atau kami New Mind tidak menentang. Yang jadi pertanyaan adalah apakah kalian bisa membuat negara Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045 atau 24 tahun dari sekarang. Jadi apapun itu, kita lihat langkahnya hanya menaikkan pajak, kemudian berhutang, dan membangun hal-hal yang menurut beberapa orang tidak produktif. Kalau jalan tol, infrastruktur, oke lah. Walaupun dalam sebuah buku yang saya lupa, currency, saya nanti inform, si Bolat ini, dia menyatakan bahwa jangan mimpi membangun negara hanya bersandar pada infrastruktur, jadi harus holistik. Jadi ada infrastruktur statis, infrastruktur dinamis, dan saat ini dianggap hanya infrastruktur statis yang diam seperti jalan tol, jembatan, pelabuhan, dan lain sebagainya. Harusnya infrastruktur dinamis juga dibangun. Tapi ada hal yang menurut kami adalah hal yang tidak produktif, adalah membangun ibu kota pindah ke Penajam. Dan ini produktifnya di mana kita nggak tahu gitu ya. Tapi yang jelas itu bukan hal yang penting, karena bagi orang seperti saya atau kaum New Mind ini yang sangat percaya pada kedaulatan sebuah bangsa, Penajam itu sangat lemah sekali jika ada serangan dari negara lain. Karena sisi utara ada Malaysia, Sarawak, di mana pangkalan militer Malaysia terbesar adalah di utara Kalimantan, di Sarawak. Kalau menyerang Penajam kurang dari setengah jam, bawa bom pesawat pembom rata tanah, dan kita nggak punya perlindungan sama sekali. Jadi saya pikir membangun Penajam, membangun ibu kota, nomor satu adalah harusnya membangun pangkalan militer terlebih dahulu. Pangkalan angkatan lautnya digeser dulu, pangkalan angkatan udara digeser dulu, kemudian darat dan kepolisian harus dipersiapkan dulu, infrastruktur harus disiapkan dulu, baru ibu kotanya. Jangan dibangun gedungnya dulu. Begitu saya jadi presiden nanti tinggal dibom sama Malaysia, kan gerah kita. Jadi saya rasa sudahlah, jangan nanti jadi hambalang. Penajam itu lupakan. Ini saran dari New Mind. Wahai yang terhormat kepala negara, jangan dilanjutkan. Kita mengutamakan adalah masalah pandemi dulu gitu ya. Nah, kita masuk ke topik berikutnya adalah, masih topik yang pertama adalah
Yang jelas YouTube channel kita kemudian diserang lagi berkali-kali sampai kita bingung. Maksudnya bingung nih gini. Kita kan punya channel di Santara dengan tagline UKM menang, kemudian Dinaran Official dengan tagline Rupiah menang. Kalau Bosman Mardigu tagline-nya adalah Indonesia menang. Jadi kita memasang cerita karena selama di takedown tidak boleh upload, kita menaruh informasi di Dinaran Official dan di Santara. Kemudian begitu kita boleh lagi memasang, kita memindahkan informasi di Dinaran tersebut official ke Bosman Mardigu dan itu di take down juga. Itu kita heran, berarti memang YouTube kita memang ditarget gitu ya, sampai kita kebingungan. Karena apalagi yang ditarget, karena benar-benar kata-kata yang kita taruh, bahkan jualan emas, jualan dinaran, akan mempromosikan emas sebagai alat bayar atau bukan, sebagai alat tukar, itu pun di take down. Jadi kita pikir kita akhirnya diserang lagi. Kali ini menarik, katanya kita melanggar konsensus WHO. Kita ngecek langsung video mana yang melanggar konsensus WHO. Ternyata di salah satu video, nggak di salah satu, ada 5 video kita tentang BPOM dan vaksin dan COVID. Di situ kita terang-terangan mengatakan kita mendukung vaksinasi, tetapi kita lebih mendukung terapi imunitas. Alias, mereka dites titernya dulu, di mana kalau titernya 150 ke atas atau 200 ke atas, tidak usah vaksin karena antibodinya tinggi. Jangan semua orang dihajar titernya rendah atau tinggi, dihajar semua pakai vaksin, sehingga terjadi pemborosan. Dan menurut kita-kita ini, ada 400 juta vaksin udah dibeli, jangan-jangan dengan 50 juta kalau kita selected mereka yang titernya di bawah 150 antibodinya itu yang divaksin, maka jangan-jangan 80% penduduk kita yang di kampung-kampung sana yang hanya makan tiwul, hanya makan jagung rebus, terus ngopi, terus ngakak-ngakak tuh titernya pada tinggi semua karena bahagia semua. Sementara yang bermasalah nyara orang di kota dan pejabat-pejabat, terutama politikus yang titernya rendah walaupun makannya enak, mungkin karena duitnya nggak halal kali ya. Mereka-mereka yang dikasih vaksin gitu. Nah, ternyata kita mempromosikan imunoterapi atau terapi imunitas itu dianggap melanggar konsensus WHO. Dan kita di take down lagi. Jadi kita mulai mempelajari apa sih konsensus WHO. Ternyata konsensus WHO itu adalah vaksin itu suggested, atau dalam bahasa Indonesianya, vaksin itu disarankan. Sementara kayaknya ya, pemerintah kita kayaknya, sekali lagi ya, mohon maaf nih, kayaknya, kalau Anda marah, Anda geeran, atau Anda baperan. Kalau baperan jangan jadi pejabat ya. Jadi kayaknya di Indonesia vaksin itu mandatori, diwajibkan. Sementara WHO hanya suggested atau menyarankan. Jadi di sini kita ada sedikit pertanyaan, kita tidak melanggar konsensus WHO, tapi mungkin melanggar mandatori atau perintah dari pemerintah saat ini. Sekali lagi, kita bukannya tidak mendukung, tapi kita punya preference. Karena sahabat saya, seorang profesor yang saat ini mengajar di Cornell University, beberapa minggu yang lalu, mungkin beberapa hari yang lalu, 3 minggu yang lalu, mengatakan, kalau vaksin adalah sebagai single bullet proof untuk menang melawan COVID, itu halu. Jadi dianggap delusion. Jadi menurut beliau, kalau kita menganggap atau kita berpikiran bahwa untuk menang melawan virus corona ini, vaksin adalah satu-satunya single bullet proof, itu delusion. Jadi itu kata-kata sebenarnya cukup sadis gitu ya. Karena sebenarnya ada banyak cara untuk selain vaksin. Taliban itu nggak pakai vaksin, nggak pakai masker tuh, nggak ada yang satupun yang kena. Taliban, COVID-nya takut sama Taliban, itu aja berpikir sangat sederhana. Nah, jadi sahabat semua, akhirnya kita singkatnya adalah di take down forever, permanen. Jadi mendengar hal itu terjadi, RIP, rest in peace, kita dalam waktu 4 jam langsung membuat Bosman
Mardigu Official. Dan entah bagaimana, tahu-tahu ada 5-6 akun mirip-mirip, ada Mardigu Wowi Official, Mardigu Bosman, Mardigu Unofficial. Apapun itu, saya minta dengan segala kerendahan hati dan dengan segala hormat Anda untuk mengganti dengan nama, jangan pakai trademarknya Bosman. Sekali lagi, saya dengan hormat memohon Anda untuk mengganti. Karena saat ini orang begitu membuka akun tersebut, menjadi tidak terdistract gitu ya dengan penampilan Anda tersebut. Saya tahu niat Anda baik, tetapi saya sudah wanti-wanti, jangan pakai nama trademarknya Bosman, tapi videonya Anda upload, Anda re-upload, Anda share, Anda berhak atas itu semua. Tidak ada hak paten atau right yang saya tuntut, tidak ada. Tetapi jika ada orang keberatan, sayalah keilmuan tersebut yang akan dipertanyakan. Jadi Anda tidak akan bertanya. Jadi sekali lagi, saya mohon maaf untuk Anda. Saya minta dengan segala hormat untuk mengganti channel tersebut, sehingga Bosman Mardigu Official adalah satu-satunya akun. Dan ke depan kita akan punya gaya lain, punya genre lain, punya aliran lain, demi membuat Anda semua mengerti otot atau muscle knowledge atau otot bernegara yang lain yang akan kita ajarkan, yang akan membuat kita menjadi negara besar superpower di 2045. Dan di sini Anda akan selalu mendengarkan kata-kata berulang, yaitu New Mind 1, nomor 2 adalah 024, di mana kita target 024 adalah New Mind sudah mendapat mandat. Itu bukan berarti Bosman atau seorang Mardigu menjadi presiden, tapi kita berharap dalam 3 tahun ke depan, ya, kemarin kita udah punya 171 juta viewer. Kalau satu orang menonton 10 video Bosman, maka ada 17 juta sahabat Indonesia yang sudah menonton video Bosman. Kalau kita menarget 1 miliar viewer dengan teman-teman, ada sekitar 100 akun bersama-sama. Kalau 1 miliar viewer ditonton, maka kalau satu orang nonton 10, ada 100 juta warga Indonesia sudah terkena dengan New Mind. Saya harapkan secara pribadi 70% menerima konsep tersebut. Kalau 70% menerima konsep tersebut, ada sekitar 70 jutaan orang. Itu sudah hampir 50% dari mata pilih di 2024. Dan inilah yang menentukan course atau Indonesia mau kemana nantinya. Maksudnya begini, sahabat semua, sahabat muda, saya mengkhususkan Anda yang berjiwa muda dan masih muda, yang saat ini umurnya 40 tahun paling tua atau 40 tahun ke bawah. 3 tahun lagi paling tua adalah 43, 45 mungkin ya. Dan Anda yang berusia 45 tahun ke bawah, di tahun 2024 Anda adalah merupakan 71% mata pilih. Sebenarnya Anda lah yang menentukan negara Indonesia ini mau kemana. Masih bergantung pada IMF? Monggo. Masih berhutang? Monggo. Pilih aja siapa-siapa yang kira-kira mirip-mirip dengan genre-genre atau aliran 3 presiden terakhir. Pak Bu Mega, Pak SBY, dan Pak Jokowi gitu ya. Atau Pak Jokowi itu sendiri. Jadi, kalau Anda masih mau miring ke Tiongkok, pilihlah yang kita sebut para old mind. Jadi, kalau nanti di 2024 Anda masih memilih old mind, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Ya sudah, saya secara pribadi tidak kalah, tidak menang. Tapi saya akan bilang ke anak cucu kita atau kita semua ya saat ini, yang hampir 7.000 sahabat yang saat ini bersama-sama menonton live IG-nya Bosman ini. Saya mohon dengan amat sangat, Anda fight untuk hak Anda, Anda fight untuk cucu turunan Anda, sehingga nanti Anda berkata bahwa anakku atau cucuku, dulu Eyang, dulu Mbah, dulu Pak Ade, dulu apapun itu, kita fight untuk membawa Indonesia dengan memberi pelajaran baru supaya Indonesia menjadi negara berdaulat superpower di 2045. Tapi kami kalah. Di 2024 ternyata yang dipilih adalah old mind juga. It worth a fight. Jadi kita bisa punya cerita bahwa been there done that, ya gue kalah gitu ya. Tapi kalau kita menang, percayalah, New Mind akan membuat Indonesia menjadi negara superpower di 2045. Detailnya kita selalu urai di dalam 1000 video ke depan dalam 3 tahun. 1000 itu hampir 3 tahun.
itu akan mengurai dengan rinci apa yang harus kita lakukan mulai dari sekarang sampai 2024, dari 2024 sampai 2045. Kita rinci bagaimana Indonesia untuk menjadi negara superpower year to year-nya. 2025-nya ngapain, 2026-nya ngapain. Saya tidak yakin bahwa satu orang pun yang saat ini mencalonkan atau ingin menari menjadi presiden atau menjadi wakil presiden di 2024 punya konsep untuk membuat Indonesia menjadi negara superpower. Saya ragukan itu. Karena yang mereka lakukan adalah populerisme. Ingin menjadi populer, dengan populer mereka diharapkan mengambil hati rakyat, terus mereka memilih. Yakin kita nanti begitu dia jadi, dia bingung mau diapain negara ini gitu ya. Beda dengan New Mind. New Mind tidak ingin menari untuk menjadi presiden, tetapi konsepnya yang akan kita bawa agar siapapun yang nanti menari di 2024 membawa konsep ini yang akan membawa Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045. Itu 24 tahun dari sekarang. Jadi kita harus bersiap-siap menuju ke tahun 2045, dan kalau kita mundur 2029 atau 2034 telat kita ya, sekali lagi. Nah, sahabat semua, jadi saya rangkum sesi pertama, yaitu mengingatkan untuk Anda mensubscribe Bosman Mardigu Official, dan tolong sebar dan viralkan. Kemudian isinya mau di re-upload di YouTube channel Anda atas nama Anda pribadi, monggo. Karena kita akan fight dalam jangka panjang. Dan jangan lupa Anda harus mempromosikan Anda punya YouTube, IG tadi, dan lain sebagainya. Karena jangan Anda menunggu bola, Anda hanya menggunakan video Bosman harus terus mengharapkan orang nonton, kemudian mengharapkan AdSense. Nggak bisa begitu. Anda harus berkeringat untuk apapun yang Anda dapat. Anda promosikan video-video tadi di video YouTube channel atau sosial media Anda. Dan tadi pagi saya heran, saya naikkan sesuatu di IG. IG ini saya agak sedikit deg-degan. Karena di Agustus kemarin 5 kali kita diperingati. Bahkan kita ada kata-kata ganyang koruptor, itu di take down. Itu cukup kaget saya. Jadi rupanya apapun yang ditulis, di caption oleh Bosman, bahkan video dari orang lain yang penontonnya cuma 300, kita ambil, kita upload di tempat Bosman, toto dalam 1 jam ada 100.000 viewer, captionnya kita mungkin berbeda dengan yang lain, toto di take down. Jadi tadi pagi di take down lagi, cukup kaget saya. Dan kalau itu di take down lagi membuat resiko IG kita yang 2,1 juta follower ini juga beresiko seperti 1,5 juta subscriber dari YouTube. Jadi, tapi apakah kita akan give up atau menyerah? Sahabat semua, perjuangan kita tidak akan pernah menyerah walaupun kita mulai dari nol lagi, tetapi ilmu-ilmu kita dan ini pelajaran-pelajaran kita akan terus berikan. Kita tidak melawan, tetapi kita akan bekerja dengan dengan semangat kaum New Mind. New Mind itu nggak ada matinya. Die hard New Mind itu nggak ada matinya. Nah, sahabat semua, kita akan membicarakan topik baru yang namanya long COVID. Jadi sahabat semua, Anda tahu bahwa saya terpapar di bulan November tahun lalu. Kemudian 9 hari saya di rumah sakit. Kemudian pulang. Muscle saya bisa dikatakan shrinking atau mengecil hampir 10-20%. Sehingga sejak bulan Januari saya ada personal trainer hanya untuk membuat muscle saya bergerak. Jadi Anda akan lihat ini saya agak kurus, muka saya agak tirus dan lain sebagainya. Karena muscle saya hilang, asam amino saya seakan-akan dimakan oleh COVID tadi. Dan di sini ada hal yang baru, ternyata saya mengalami apa yang namanya long COVID. Dan alhamdulillah saat ini sedang mengalami terapi dengan stem cell dan growth factor. Ini yang saya akan menceritakan sedikit. Apa itu long COVID? Gitu ya. Jadi sahabat semua, kalau ada pencuri masuk ke sebuah rumah, pencuri itu ingin mencari emas, uang, ATM, kunci mobil, dia bongkar lemari, dia bongkar kulkas, dia bolak-balik sofa, dia apapun dalam rumah itu berantakan. Dan ketika keluar dari rumah tersebut, ada polisi yang menembak mati. Matilah pencuri tersebut. Tetapi rumah yang tadi dia masuki sudah berantakan. Itu dikatakan badai sitokin. Dan badai sitokin ini memakan waktu untuk penyembuhannya. Karena itu efek ini disebut atau dinamakan long COVID.
Sayangnya ini belum dipromosikan dengan detail dan banyak tentang long COVID. Maka dengan segala kerendahan hati, Bosman adalah orang yang awal-awal menceritakan tentang long COVID. Jadi ada yang efeknya setelah 3-4 bulan, mereka mendapatkan rambutnya rontok. Atau lelo, agak lupa terus lemot otaknya. Ini kok gue ke lantai 2 mau ngapain ya gitu ya. Kemudian ada yang gulanya yang biasanya normal 100, toto menjadi 300. Atau asam uratnya naik, atau setiap malam berdebar-debar gitu ya. Sahabat semua, ada 4 juta saudara kita terpapar COVID dan menjadi penyintas, sudah sembuh dari COVID-nya. 50% katakanlah yang 2 juta itu menjadi normal kembali, tetapi yang 2 juta ini saat ini mengalami efek long COVID mulai dari yang kecil sampai yang severe atau yang parah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa 90% korban meninggal karena COVID-nya sudah negatif, alias kena badai sitokin atau organ-organ tubuhnya terkena pengaruhnya tadi. Jadi sahabat semua, bagaimana solusi long COVID ini gitu ya? Saya akhirnya sangat serius mendalami ini. Saya bergabung dengan beberapa dokter yang saya anggap mereka adalah pejuang-pejuang kesehatan. Kami memfokuskan dengan stem cell dan growth factor. Dan alhamdulillah, siapapun yang terkena COVID, kami injeksi, kami tidak minta bayaran. Siapapun yang terkena long COVID, kami injeksi, tidak meminta bayaran. Dan saat ini Anda bisa cek di YouTube channel yang nanti akan kita sebarkan dan di IG. Siapapun yang terkena ingin menggunakan stem cell dan growth factor, dan ini cukup mahal. Satu injeksi itu 1 juta rupiah, saya nggak peduli. Kita sudah hampir 3.000 orang kita lakukan dan alhamdulillah sudah hasilnya sangat positif dengan tingkat kesuksesan 98%. Ini akan kita promosikan besar-besaran sebentar lagi. Tentunya setelah kita masih terbatas, tapi ini adalah penyelidikan yang sudah 5 tahun berjalan. Kita gaspol, intinya adalah kita ingin berkontribusi, kita harapkan 1 juta orang. Entah itu yang terpapar atau kena long COVID, kita kasih free. Ini proyek agak utopia, agak gila sedikit, tapi itulah New Mind. Tidak minta sumbangan pemerintah, tidak minta sumbangan apapun, tetapi kalau Anda kami tolong, dan rambut Anda yang rontok tahu-tahu tumbuh kembali setelah beberapa kali diinjeksi, kami mohon dengan hormat, Anda gratis. Tapi kalau Anda mau berkontribusi untuk menolong sesamanya, terserah. Mulai dari 0 sampai tak terhingga, Anda lakukan pembayaran atau tidak sama sekali, kita nggak peduli. Kita punya cara lain. Jadi intinya adalah stem cell dan growth factor ini akan menjadi senjata kita untuk menolong teman-teman yang long COVID. Saya tahu di antara 6.000 saat ini hampir 7.000 ada mereka yang jadi yang saat ini gue deg-degan kalau malam itu jangan-jangan long COVID karena gue udah penyintas COVID. Ini yang membuat gula gue naik, ini membuat dimmer gue naik dan lain sebagainya. Yuk kita diskusi lebih detail lagi tentang hal ini. Anda boleh DM atau nanti komen di IG kita atau di YouTube channel kita, karena kita akan merinci sekali lagi. Jadi ini berbeda sekarang YouTube-nya dengan YouTube yang dulu. Kita akan lebih banyak kontribusi-kontribusi ini, tapi bukan hadiah-hadiah, tetapi benar-benar ingin penyembuhan masalah COVID dan long COVID ini. Ini sedikit kontribusi dari kaum New Mind. Dan bagi mereka yang sehat, supaya tidak terpapar, kita adalah orang yang ingin imunitas kita tinggi. Kita ada immodulator. Ini juga free. Kita akan kasih semua orang. Ini berbahan baku juga ada stem cell dalam tanda petik yang kita keringkan dicampur dengan herbal. Ini juga gratis. Kalau Anda minta immodulator, kita kirim dimanapun, tapi ongkos kirimnya Anda tanggung kalau itu di luar Jakarta. Kalau di Jakarta ambil sendiri. Nanti tempat-tempatnya kita kasih tahu, ada yang di Citos, ada yang di Senayan dan lain sebagainya. Itu detailnya. Immodulator ditargetkan adalah mereka yang ingin titernya atau antibodinya tinggi, atau mereka yang dalam proses penyembuhan setelah recover dari COVID. Sekali lagi, kita akan menyiapkan immodulator. Namun kalau long COVID tadi yang stem cell dengan
growth factor kita injeksi ke muscle atau daerah bokong gitu ya, akan kita masukkan. Oke. Itu adalah informasi kedua, sahabat semua. Yang ketiga adalah sahabat saya, seorang profesor filosofi, guru besar universitas cukup terbesar di Jawa Tengah, tadi pagi menyatakan, Mas Mardigu, sampean ini memang gila katanya. Anda benar-benar mendeklar diri Anda sebagai Westphalian. Saya begitu dikatakan saya sebagai Westphalian ini saya tertawa. Karena bagi orang seperti saya, no need an explanation tentang apa itu Westphalian. Jadi, tapi saya yakin teman-teman yang masih muda di bawah 40 tahun, mungkin yang memahami Westphalian ini cuman 5-10%. Ya udah, saya review apa. What the hell is Westphalian gitu ya. Jadi Westphalian ini adalah orang-orang yang mendukung. Ini adalah di abad 17, tepatnya mungkin tahun 1648. Ada Westphalian, sebuah kota yang sekarang di wilayah Jerman, Westphalia. Itu mengadakan treaty, perjanjian antara kaum monarki dengan nasionalis. Jadi disitulah masa keemasan awal kaum nasionalis yang nanti melahirkan demokrasi, dan masa suram dari kerajaan atau monarki. Dan sejak saat itu negara-negara Eropa perlahan-lahan monarkinya makin turun dan berakhir di Perang Dunia Pertama. Negara-negara menjadi nasionalis atau disebut nation state. Nation adalah negara, state adalah bangsa. Jadi negara bangsa adalah pemahaman Westphalian. Kemudian di Perang Dunia Pertama, Westphalian menguasai 80% dunia, monarkinya nggak sampai 20%. Kemudian di 1945 Perang Dunia Kedua ada 100 negara lahir dan semua adalah Westphalian, sehingga monarki menjadi mengecil. Tapi orang-orang monark ini melakukan memutasi. Mereka menjadi raja-raja seperti Rothschild, Oppenheimer dan lain sebagainya. Ada 13 raja-raja, keluarga raja-raja dalam tanda petik, bukan raja beneran tapi raja ekonomi. Nah, mereka inilah yang mulai menggarap dunia tahun 50-an, 60-an, 70-an terus, dan mereka yang kita sebut sekarang dengan nama globalis. Jadi globalis ini anti nation, anti negara, anti bangsa. Globalis hanya peduli pada NIK, nomor induk kependudukan. Mereka hanya peduli pada numbers dan sertifikasi. Jadi saya tidak menentang vaksin, saya menentang sertifikasi. Jadi ini jelas ya posisi saya ya. Saya anti sertifikasi, saya anti dimonitor, saya anti diikuti, dibedah. Kita kemana aja, masuk ke mall, keluar mall, masuk ke sini, kita dibedah, kita diikuti, dan ada nomor serinya. Itu adalah cita-cita globalis dari dulu. Kita sebagai kaum Westphalian yang nasionalis patriotik, kita menganggap bahwa mereka adalah common enemy atau musuh bersamanya. Dan globalis ini di belakang Tiongkok dan di belakang Amerika dan negara-negara lemah. Jadi kita takutkan negara tetangga ini sudah terpengaruh dengan globalis, sehingga kita kaum nasionalis, kaum Westphalian ini ya dibungkam, entah di YouTube-nya, entah di IG-nya, atau kita dibungkam karena mereka tidak ingin semangat nasionalis seperti yang Pak Karno promosikan menjadi penghalang kesuksesan mereka mensertifikasi dan memberikan numbers kepada penduduk dunia. Tapi kata-kata guru besar tadi tentang kita adalah Westphalian dan diserang untuk dibungkam membuat saya tertohok. Intinya adalah benar juga ya. Jangan-jangan itu yang terjadi. Tapi apapun itu, kedepannya kita akan terus memberikan informasi kepada sahabat semua dimanapun Anda berada dengan ilmu-ilmu kekinian yang tujuannya adalah Anda di tahun 2024 yang 71% ini, saya minta dengan hormat menentukan apakah Anda mau membuat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045 atau Anda tetap ingin Indonesia menjadi negara mediocre seperti saat ini di tengah-tengah dan di trap. Kena debt trap, kita nggak bisa kemana-mana, siapapun jadi presidennya, menjadi pemimpinnya, terborgol sampai tahun 2045. Anda bisa pilih itu semua, dan untuk itu saya mohon dengan amat sangat Anda promosikan ide-ide dari New Mind ini
dengan siapapun, kita challenge ilmu kita ini, kita lakukan studi lebih dalam lagi. Tujuannya adalah untuk membuat Indonesia berdaulat seperti kaum Westphalian atau nasionalis. Tapi kalau Anda memilih menjadi sama globalis, monggo juga 2024 kita memilih enggak, kita bukan nasionalis, kita setuju sama globalis, kita ikut Tiongkok, kita ikut Amerika, kita ikut IMF, kita ikut obor, kita ikut globalis, silahkan juga. Itu ada pilihan Anda. Tapi saya secara pribadi menyatakan diri saya anti globalis, saya Westphalian, saya nasionalis, saya patriotis, dan saya harap mereka-mereka yang mengadopsi New Mind berpendapat bahwa kita anti bunga, deposito kita tidak ada bunga, rupiah kita berputar, dan salah satu transaksinya kita nanti bisa menggunakan alat tukar baru yang namanya emas, di mana cadangan deposito emas kita cukup besar yang bisa menjadi underlying dari transaksi menggunakan emas. Ini adalah prinsip-prinsip New Mind. Sahabat semua, kita sudah bersama-sama hampir 1 jam. Ada 3 topik hari ini yang kita diskusikan. Saya harap video ini bisa Anda tonton sekali lagi untuk memahami maksud-maksud kita ke depan. Kita tidak anti vaksin, kita anti sertifikasi, kita dukung pemerintah dengan vaksinasi, kita dukung dengan strategi menyelesaikan masalah long COVID dan COVID dengan saat ini kita menggunakan stem cell dan growth factor, dan itu sifatnya free, kita dukung. Jadi kita menganggap bahwa vaksin sebagai single bullet proof itu harus ada solusi lain, jangan satu-satunya vaksin, yaitu kita menggunakan solusi dengan stem cell dan growth factor. Yang kedua, kita mengingatkan ada yang namanya long COVID. Long COVID adalah efek setelah terpapar COVID yang saat ini kita duga ada 2 juta sahabat kita, mulai yang terkena dari yang paling ringan hingga yang paling berat, dan ini akan kita gratiskan semua pengobatannya, dan nanti diskusinya kita ada di DM di sosmed kita, atau nanti akan informasikan ke YouTube. Terus subscribe YouTube kita, perbanyak YouTube kita, informasinya semua ada di sana. YouTube kita akan menjadi baru, sosmed kita akan menjadi baru, dengan tujuan untuk menjadikan Indonesia baru. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.